Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Siti Arseti Bilbina, Femi Nurul Asana, Siti Nur Aisyah Salsabila, Nur Firkatun Najiyah, dan saya sendiri Ahmad Muslih. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan dengan judul presentasi yaitu penerapan artificial intelligence dalam diagnostik penyakit menggunakan citra medis di rumah sakit digital. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, untuk yang pertama saya akan membahas pengenalan studi kasus bagaimana artificial intelligence digunakan dalam sistem penunjang keputusan atau SPK khususnya di bidang kesehatan. Nah, seperti yang kita ketahui, proses diagnosis penyakit itu sangat penting dan juga seringkali memerlukan waktu, ketelitian, dan keahlian khusus. Jadi, disinilah AI berperan penting. Dengan kemampuan menganalisis data citra medis seperti röntgen dan juga MRI, AI mampu mendeteksi pola-pola penyakit yang mungkin sulit dilihat atau dikenali oleh manusia. Misalnya dalam mendeteksi tumor atau kelainan pada paru-paru, AI bisa memberikan hasil yang cepat dan juga cukup akurat. Teknologi ini sangat membantu dokter, terutama saat harus mengambil keputusan medis yang cepat, misalnya dalam kondisi darurat atau ketika tenaga medis yang sangat ahli sangat terbatas. Dengan bantuan AI, dokter bisa mendapatkan rekomendasi awal berdasarkan data dari pasiennya, sehingga proses diagnosis bisa dilakukan dengan lebih efisien dan juga tepat sasaran. Selanjutnya yaitu teknologi AI yang digunakan dalam sistem penunjang keputusan untuk industri yang kami pilih yaitu kesehatan. Jadi teknologi AI-nya di sini yaitu ML atau machine learning. Dia merupakan fondasi utama dalam sistem penunjang keputusan berbasis AI di rumah sakit digital. Jadi machine learning ini dia memungkinkan sistem untuk belajar dari data historis pasien seperti riwayat penyakitnya, hasil laboratorium dan citra medis, yaitu X-ray, CT scan, dan MRI. Dia berfungsi untuk membuat prediksi diagnosis dan keputusan medis. Jadi sangat berkaitan dengan studi kasus yang kami pilih. Machine learning di sini digunakan untuk melatih model dari ribuan citra medis yang sudah diberi label oleh dokter spesialis. Yang kedua yaitu memprediksi kemungkinan penyakit seperti kanker paru-paru atau pneumonia dari hasil citra tersebut. Yang ketiga itu menghasilkan diagnosis otomatis berbasis pola yang dikenali dalam gambar medis dan data pasien lainnya. Jadi bisa dibilang di sini machine learning dia bekerja sebagai otaknya atau awal yang mengatur bagaimana datanya dianalisis sebelum menggunakan deep learning. Bisa juga menggunakan deep learning yaitu seperti CNN untuk mengenali pola visual dalam citra medis. Jadi tanpa machine learning ini CNN pun tidak akan bisa belajar secara akurat dari data sebelumnya. Sebenarnya teknologi AI yang bisa digunakan di sini ada deep learning, ada juga NLP dan masih banyak yang bisa digunakan, yang bisa diintegrasikan, tapi kami hanya pilih yang paling umum digunakan yaitu machine learning. Baik, selanjutnya ada manfaat dan tantangan implementasi AI dalam sistem penunjang keputusan. Nah, di sini manfaatnya ada dua. Yang pertama, akurasi tinggi, di mana AI terutama dengan teknologi deep learning atau CNN mampu mengenali pola dan anomali dalam citra medis dengan sangat akurat. Hal ini dapat membantu dokter dalam mendeteksi penyakit sejak dini dan mengurangi kesalahan diagnosa yang mungkin dilakukan secara manual. Yang kedua ada cepat dan efisien. Dengan pemrosesan data otomatis dan cepat, AI membantu mempercepat proses analisis dan diagnosa terutama dalam kondisi darurat atau ketika jumlah pasien tinggi. Ini sangat berguna di rumah sakit yang kekurangan tenaga ahli. Nah, selanjutnya ada tantangan implementasi AI dalam sistem penunjang keputusan. Yang pertama ada kualitas data. Sistem AI memerlukan data medis yang besar dan berkualitas tinggi untuk dilatih. Data yang tidak lengkap, bias atau tidak
Standarisasi dapat menghasilkan keputusan yang keliru atau kurang akurat. Yang kedua ada privasi dan etika, di mana pengguna data pasien untuk melatih AI menimbulkan isu privasi dan keamanan. Diperlukan sistem yang memastikan bahwa data pasien tetap terlindung dan tidak disalahgunakan, serta adanya regulasi ketat terkait penggunanya. Jadi selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan teman-teman saya sebelumnya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa AI atau Artificial Intelligence ini terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam pengambilan keputusan medis. Mengapa demikian? Karena bisa kita ingat bahwa dengan adanya AI, dia bisa membantu kesehatan medis atau rumah sakit dalam peningkatan akurasi diagnostik, dalam efisiensi pengolahan data dan pengembangan pengobatan personal, yang dimana ini dapat mendukung penerapan yang lebih optimal serta disarankan peningkatan kualitas data medis sebagai sumber pelatihan AI, pelatihan tenaga medis agar mampu berkolaborasi dengan teknologi secara efektif, dan penguatan keamanan dan regulasinya juga untuk bisa menjaga privasi data pasien. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.